bisa memberi rasa ke orang. Gak ada garam. Garam saudara boleh cemplungin, tadi saya katakan kolak yang orang tahu gak usah pakai garam. Tapi ketika saya cemplungin garam, itu semuanya jadi beda rasanya. Harus bisa memberi rasa. Maka tuh Yesus mau hidup kita ini bukan hanya untuk kita di atas mimbar, bukan hanya untuk kita sebagai pelayan Tuhan berdiri begini aja, tapi hidup kita bisa memberikan rasa kepada orang-orang di sekitar kita. Harus bikin begini. Kalau ada dia, tempat ini nyaman. Kalau ada dia, tempat ini damai. Kalau ada dia, tempat ini diberkati. Harus punya rasa. Saya selalu bilang di atas mimbar, coba saudara tes deh. Saudara boleh tes besok. Apakah saya garam atau enggak? Ini toko sepi banget. Saudara coba masuk ke toko itu, baru belum beli, baru masuk, baru pegang bajunya. Itu 2-3 ngikut, saudara. Boleh dites. Ketika kita jalan lagi ke restoran sepi banget. Tapi ketika kita duduk, itu jadi banyak orang yang masuk. Bukan kebetulan. Kalau kebetulan sekali, 2, 3, 4 kali. Kenapa? Karena ada rasa di tempat itu. Amin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan ini firman Allah. Dia harus bisa memberi rasa. Lihat firman Tuhan yang Matius 3 ayat 8. Ketika kita bisa memberikan rasa, Alkitab katakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi ketika kita ada di tempat itu, harus ada yang kita hasilkan. Ada rasa yang harus kita hasilkan, yaitu apa? Buah. Buah apa? Buah pertobatan. Buah pertobatan itu apa? Buah pertobatan apa? Lihat ayat Alkitab sekolah minggu, Galatia 5 ayat 22. Itu buah yang selalu, yang selama ini yang saudara hafalkan sejak sekolah minggu, itu gak boleh hilang dalam hidup kita. Buahnya apa? Tetapi buah roh ialah kasih. Harus ada rasa kasih yang kita berikan di tempat itu. Harus ada sukacita, di mana kita ada sukacita. Kalau perlu kita direbutin banyak orang. Ada kita bisa menghasilkan damai sejahtera tempat itu. Ada bisa dengan kesabaran, kemurahan, bahkan kebaikan. Saudara, sampai dengan kesetiaan. Saya bilang karakter saya ini karakter yang hancur-hancuran. Ini karakter buah roh ini yang dulu saya gak pernah punya. Saya gak bisa bisa mengasihi orang, enggak. Saya punya kebencian, saya punya dendam, saya punya kepahitan. Bahkan saya maunya bikin heboh, maunya rame terus sama orang. Apalagi disuruh sabar, boro-boro bisa sabar. Tapi Tuhan bilang ini buah harus kamu hasilkan. Rasa ini harus diberikan. Nah, untuk saya bisa punya itu, maka itu melalui proses. Akhirnya saya ngerti. Sekarang saya ngerti kenapa saya diproses terus. Sekarang saya ngerti kenapa saya lewati air mata, saya lewati badai. Tuhan kasih gak berhenti, proses saya sampai hari ini gak berhenti. Karena ada karakter yang Tuhan mau saya miliki. Hasilnya adalah pertobatan, buah yang harus di-share. Kenapa? Karena kamu adalah garam. Hidup kita menentukan. Mungkin kita pikir, kita udah tua, kita udah gak menghasilkan, kita udah pensiun. Kata siapa? Saya bilang Pak Henry, hidup kita harus menghasilkan. Anak-anak kita harus lihat. Mungkin anak-anak bilang udah lama aku aja gak apa-apa. Tapi dia harus lihat bahwa ada sesuatu perbuatan yang kita hasilkan memberi rasa yang beda. Sehingga mereka tahu, saya perlu papa, saya perlu mama, saya perlu Pak Konrad, saya perlu Ibu Grace. Harus ada rasa. Dan Alkitab katakan saudara, ketika kita punya buah-buah roh ini, pertobatan yang kita hasilkan, jangan cuma sampai hari ini. Makanya Tuhan bilang garam. Jangan cuma waktu sekolah minggu buah-buah roh kita hafalin. Pada waktu remaja kita praktekkan. Pada waktu kita menikah kita juga masih bertahan. Tapi ketika kita punya anak, mulai kendor buah-buah roh. Maka itu Tuhan bilang kamu adalah garam. Kenapa garam? Garam itu bicara awet. Bener gak sih? Takut saya cuma lulus SMP salah. Pengawet, awet. Hidup kita sama Yesus gak cuma sampai hari ini. Harus awet. Bahkan ketika ada ikan-ikan yang mau busuk, kita kasih garam. Sampai jadilah ikan asin. Untuk bikin supaya tidak busuk. Maka itu Tuhan harus ada garam. Kamu harus jadi garam. Untuk tidak membusukkan tempat di situ. Yang harusnya busuk di rumah tangga. Tapi karena ada Bapak Ibu dan saya, ada garam di situ,
yang tadinya busuk. Awet. Gak cuma hari ini, gak cuma remaja, gak cuma pemuda, aktifnya di gereja luar biasa. Tapi pas udah mulai bisnisnya sukses, mulai kendor. Udah punya jabatan, mulai kendor. Dulu saya aktif di pemuda gereja itu, dulu. Yang Yesus mau kamu garam, kamu harus awet. Hidup kita dengan Yesus. Coba lihat Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24 katakan demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada saudara saya juga ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Yes. Waktu Pak Henry terima Yesus, Pak Henry siap menyangkal diri. Tapi lihat lagi, memikul salibnya. Yes, saya pikul salibnya. Dan mengikut aku. Amin. Orang cuma saat ini mengikut Yesus, cuma mengikut Yesus. Yes. Suruh angkat salib, suruh menyangkal dirinya juga bisa. Suruh pikul salib, nggak ada pertanyaan. Tapi apakah sampai akhirnya kita tetap mengikut Yesus? Atau cuma dulu kita pikul salib, dulu saya menyangkal diri saya, tapi sekarang tanda tanya. Maka itu Tuhan bilang kamu harus jadi garam, awet dengan Yesus. Dan ini yang saya berdoa. Hari ini kami berdua naik ke mimbar sama-sama. Doa saya sampai Yesus jemput, saya mau belajar dari Pak Konrad. Tuhan kalau diizinkan di atas mimbar saya dipanggil, saya juga mau begitu. Enggak cuma sekarang, sampai kapanpun. Seperti tante saya, walaupun gak bisa khotbah, sampai ujungnya Yesus panggil tante saya. Dia hanya bilang, Yesus, anak-anaknya ditanya untuk bersaksi. Apa yang mama kamu tinggalkan? Mereka semua bersaksi sama. Mereka katakan bahwa ibu saya tidak tinggalkan warisan, tidak ngomong begini, tapi yang ditinggalkan adalah tetap pegang Yesus seumur hidupnya. Amin, tepuk tangan buat Tuhan.